Hai Smart Gifted, jumpa lagi sama aku Milajri. Pada bukaan kali ini khusus untuk kamu yang masih kebingungan dengan jalan spiritualmu. Nah, pada bukaan ini aku akan ngebukain apa aja sih yang sebenarnya harus kamu lakuin supaya kamu bisa menemukan jalan spiritualmu dengan benar. Dan FYI ya, spiritual itu sebetulnya adalah semua tentang aspek jiwamu. Sehingga ketika kamu sudah mengenali dirimu dengan benar, otomatis kamu bisa terhubung ke Tuhan atau alam semesta ini. Jadi sebenarnya supranatural, tarot, kristal itu adalah bagian jalan untuk terhubung ke spiritual, tapi bukanlah satu-satunya. Bahkan sebenarnya seseorang yang kerja kantoran, kalau itu sudah sesuai dengan misi jiwanya, itu pun dia sudah menjalankan spiritualnya. Oke, kita sepakat dulu di sini. Nah, mari kita buka sama-sama. Sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan saat ini? Sehingga kamu bisa melepaskan rasa bingungmu, atau rasa khawatirmu, rasa takutmu, apapun itu. Well, Three of Swords. Oke, kartu kedua. Oke. Jadi di sini ada beberapa orang yang mengalami kegagalan ya. Jadi sudah mencoba, udah bikin rencana, udah mencoba, tapi gagal. Akhirnya ada rasa galau untuk kembali mencoba lagi. Oke, satu lagi dong. Ini ya. Oke. Oh, ini Magician. Magician ini bagus loh. Berarti ada potensi yang masih ketutup. Oke. Jadi secara overall dari 3 tarikan ini masih banyak kepahitan di dalam diri kamu, terutama mengenai luka pernah disakitin oleh seseorang, bisa aja keluarga, bisa juga teman, mantan, siapapun itu yang masih tertanam di dalam diri kamu. Dan tanpa sadar luka ini tuh menggerogoti alam bawah sadar kamu, sehingga itu merefleksikan tindakan-tindakan kamu di saat ini. Entah kamu jadinya sangat avoidant, entah itu kamu jadinya gampang cemas, entah itu kamu jadinya cuek, entah itu bunderisnya kamu tuh jadinya terlalu kuat sehingga orang lain susah masuk, apapun itu bentuknya. Jadi di sini kamu mesti belajar lagi untuk memecahkan atau memetakan luka batin kamu tuh akar dari mana sih. Misalnya rasa sakit itu asal dari mana, terus kamu tahu akarnya gitu kan. Nah ini kan dari pecah-pecah nih. Misalnya si sakit hati ini tuh paling kuat dari keluarga contohnya, atau si kecewa ini datangnya dari si mantan kayak gitu. Nah dengan kita tahu akarnya, kita akan lebih mudah untuk pulih. And then di sini untuk masalah rencana-rencana yang gagal, gagal itu bukan berarti kamu nggak bisa. Kamu justru mesti belajar dari kegagalan itu hal-hal apa aja yang kamu miss. Berarti kamu mesti upgrade diri lagi. Entah itu soal skillnya kamu, entah itu juga soal keilmuan kamu, pengetahuan kamu, intelektualnya kamu juga gitu. Jadi semuanya itu mesti kamu upgrade lagi, kamu telah lagi. Kamu gagal bukan berarti kamu nggak bisa. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu kamu, kamu di sini masih ada yang miss loh, masih ada celah loh, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini nggak dihitung. Sebenarnya apa sih yang semesta harapkan dari kamu saat ini? Mari kita cek sama-sama. Nah, apa sih yang semesta inginkan dari kamu? Kan sebenarnya ini bagus loh. Di balik 2 kartu yang sebenarnya ini masih kayak berkembang lah ya. Ada The Magician. Apa sih sebenarnya yang semesta harapkan untuk kamu? Okay. Aku tipikal yang tidak suka nge-shuffle sambil terbang kartunya. Sayang kartu soalnya. Oke, mari kita buka bareng-bareng ya. Oke, kamu nih masih sering menutup diri. Oh, sebenarnya gini. Satu lagi. Ini ya. Oke. Oke, one. Alright.
Di sini kamu diajak untuk lebih realistis ke situasi yang ada di lapangan. Jadi kamu tidak terjebak lagi dengan pikiran-pikirannya kamu dan ketakutan-ketakutannya kamu. Karena bisa jadi itu hanyalah sebuah asumsi atau refleksi dari luka batin kamu sendiri. Di sini kamu mesti test and trial lagi kayak yang tadi udah dibilang kan. Entah itu kamu punya rencana apa gitu kan, dites, oh ini nggak cocok berarti harus diubah atau harus di-upgrade kayak gitu kan. Dan ini juga kartu wands di sini pun lebih ke arah tindakan yang endingnya bisa menghasilkan uang. Jadi dari perjalanan spiritual kamu pada akhirnya nanti itu akan memberikan penghasilan tambahan atau malah jadi penghasilan utama untuk kamu. Karena sebenarnya kamu memiliki beban dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan itu. Ini bisa apa aja ya? Maka seperti yang tadi aku udah bilang, spiritual itu nggak melulu soal klinik. Bisa aja kayak misalnya kamu udah belajar jadi dokter gitu kan, tapi kamu masih meragukan kualitas diri kamu gitu. Nah, gara-gara kamu mau meragukan itu, akhirnya tuh kamu jadi nggak bisa all out ketika harus koas, terus juga harus ngambil spesialisasi lagi gitu kan. Kamu jadi nggak all out, kamu ragu kayak ngerasa, sorry, batuk saya. Kayak ngerasa gini, kayaknya dokter lain atau calon dokter lain ada yang lebih jago dari saya deh. Nah, hati-hati dengan pikiran-pikiran negatif itu, karena akhirnya itu bisa menenggelamkan kamu untuk menjadi versi terbaik diri. Jadi hati-hati dengan asumsi, kamu juga mesti test and trial, salah dikit gak apa-apa, dari situ kamu bisa belajar. Dan kalau memang kamu takut salah, berarti ada yang mesti diperhatikan lagi soal luka inner child-nya kamu. Apakah kamu pernah disakiti oleh orang tua kamu, dalam artian gini, kayak disalah-salahin lah, kalau misalnya keliru dikit gitu kan, diomelin, dipukul, atau apapun itu bentuknya. Coba kamu cek deh. Terus di sini juga selain masalah shadow working, selanjutnya kamu bikin rencana baru. Jadi kayak misalnya, oh gue udah tahu nih gue kayak mau ngelakuin A gitu. Kamu bikin perencanaannya, kamu matengin, kamu eksekusi. Kalau memang ada yang gagal, berarti yaitu tadi mesti dievaluasi lagi. Sesimpel itu kok sebetulnya. Ini kayak kita tuh harus belajar untuk menikmati proses. Sometimes orang itu pengennya langsung di garis finish, tapi lupa mereka juga harus berproses. Nggak mungkin kan lo naik gunung tiba-tiba langsung ke puncak. Tuh, di sini juga Eight of Pentacles ya, kelihatan proses dari awalnya masih belum jadi apa-apa hingga akhirnya mulai berkembang menjadi bunga, kayak gitu kan, kelihatan simbolisasinya. Nah, ini kita mesti belajar untuk menikmati. Jangan ujuk-ujuk lu kepengen ke lantai 50 gitu kan, langsung terbang ke atas. Nggak bisa. Kita tetap harus pakai eskalator kan, harus naik lift. Di sini juga ada Four of Swords, di mana kamu butuh untuk menarik diri dalam artian rest sejenak untuk introspeksi ke dalam. Jadi jangan sampai karena kamu terlalu riuh melihat yang di luar, kamu kehilangan fokus. Jadi ini kamu tuh tipenya yang baru bisa mendapatkan clarity ketika sedang menyepi. Entah itu di kamar, kamu merenung gitu kan, atau mungkin staycation kemana, kamu mikirin ini semua. Jadi pause sejenak itu nggak masalah kok. Kamu renungin lagi apa yang selama ini udah kamu jalanin, apa yang selama ini udah kamu lakuin, ujian apa aja yang kamu dapatkan. Nah, dari situ kamu bisa mendapatkan benang merah. Bahkan dari situ pun kamu bisa ngeh kalau kamu memiliki misi jiwa tertentu. Karena setiap orang itu pasti memiliki pola yang diulang-ulang terus. Entah untuk diperbaiki atau untuk supaya kita sadar. Oke. Jadi sebenarnya di sini kayak semesta tuh kepengen kamu tetap bergerak. Kamu nggak stuck, kamu nggak takut sama dirimu sendiri, nggak takut sama istilahnya ya, kalah saing sama orang lain. Nggak perlu. Kamu mesti keluar. Ini kartu agak bahaya, gua ngeri kena juga. Kamu harus belajar untuk keluar. Test trial sampai akhirnya kamu menemukan caramu sendiri, karena bagaimanapun tiap orang punya cara yang berbeda dan kamu mesti tahu versimu itu seperti apa.
Baru dari sini kamu bisa mendapatkan harmoni. Dan ini pun akan mengangkat orang-orang yang memang mendukung kamu, atau itu bisa orang yang kamu anggap keluarga ataupun bukan, tapi udah seperti keluarga atau emang keluarga beneran gitu kan. Atau setelah itu pun gitu kan, kamu bisa jauh lebih damai juga sama masa lalumu. Ya, tuh di sini ada kartu Death. Jadi akhiri fasemu dengan kebangkitanmu. Nah, kebangkitanmu di sini yaitu dengan mengambil pembelajaran dan memulai lagi. Oke, segini aja kayak pembacaan dari aku sekarang. Semoga bisa membantu kamu ya. Thank you for watching. Bye-bye.